Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kampung Kasarung. Di atas tanah kampung Jayamati, semua dipertaruhkan terdapat harga setimpal untuk kesepakatan, sekalipun itu kesesatan dan kematian. Cerita ini ditulis oleh Queer Typing, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Dan juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kampung Kasarung. Si pengurang kewa dan saya kamera tepat. Mereka akan menganggap Reza jika bukan pengemis, kemungkinan lainnya adalah gelandangan. Karena melihat anak belasan tahun seperti Reza dengan membawa tas serta penampilan lusuh. Aku masih penasaran. Reza mencari tempat berdiri paling aman agar ia dapat melihat nantinya keluarga Eko Sumaryanto berjalan kembali menuju depan pasar. Di antara gerobak penjual sayur yang sudah tutup, kini Reza berjongkok sesekali berdiri mengawasi keadaan. Sekian lama Reza menunggu hingga gelap malam baru saja tiba. Pikirannya terus berkecamuk pada sebuah perkataan Mamat Begeng. Pertemuan dengan Mamat Begeng bukan hal disengaja. Mamat punya tujuan pada nama Ki Gawir. Siapa dia memangnya? Kenapa begitu sangat penting untuk orang aneh seperti Mamat? Beribu pertanyaan tanpa dijawab itu terus menghiasi pikiran Reza. Sesekali bertabrakan dengan nama Ibu Siti yang semakin membaca cemas. Entah kenapa aku masih yakin ibu masih hidup, dan ucapan Mbah Ujang tidak benar. Reza kesal ketika ia mengingat perkataan menyakitkan Mbah Ujang di depan halaman rumah Pak Eko, menenggelamkan keyakinan dan harapan Reza pada Ibu Siti. Mata Reza terus menanti kembalinya keluarga Eko Sumaryanto lengkap dengan anak dan istrinya serta Jarwo dan Mbah Ujang. Sesekali Reza berdiri kemudian mencari tempat selanjutnya agar pandangan dua matanya semakin jelas melihat ke arah jalan pasar, hingga ia kini berdiam dekat tiang listrik. Jika yang aku lihat sebelumnya memang bukan ibu, berarti ucapan Mamat Begeng benar. Reza mengingat ketika sebelumnya Ibu Siti dengan mengenakan daster motif bunga berjalan cepat di samping Ibu Diana Riana dan Anita Riana, istri dan anak Pak Eko. Detak jantung Reza seketika berubah lebih kencang. Kemungkinan orang-orang terus bergerak mengikuti langkah keluarga Eko Sumaryanto. Mendekat. Beberapa kali lambaian tangan Pak Eko dengan wajah yang terdapat berewok tebalnya melemparkan senyum pada orang-orang yang ia kenali. Pak Eko memastikan seluruh hasil bumi dari kampung Jayamati akan terus ia pasok di pasar, dan tidak lupa mengundang untuk acara perayaan syukur bumi yang tinggal menghitung hari kepada para juragan. Tidak ada sekarang penampakan ibu. Hal itu menambah keyakinan Reza pada ucapan Mamat Begeng. Sebuah tepukan pada pundak Reza tiba-tiba mendarat cukup kencang. Awas uang dalam tasmu itu jatuh, nak. Reza kaget dan berbalik badan. Seorang lelaki tua dengan rambut dan alis penuh uban, mengenakan tas selempang dari bahan karung lusuh itu terus memperhatikan luka di telinga Reza, hingga Reza berbalik badan menatapnya heran. Reza yang kebingungan langsung melihat isi tas dengan resleting terbuka. Uang. Perasaan tidak pernah ada uang kecuali pakaian dan obat. Minggir, kasih jalan! Teriakan beberapa orang terus Reza dengar. Pak Eko berjalan terus menyawerkan beberapa lembar uang cukup banyak yang langsung digerumuti orang-orang. Bak semutnya berjumpa dengan gula. Mungkin Mamat Begeng yang sudah menaruhnya di situ. Reza makin heran pada ucapan lelaki tua tiba-tiba menyebut nama Mamat Begeng yang baru saja ia kenal. Tenang saja, itu bukan uang dari dompet ibu yang terkena copet barusan. Dari mana kakek tahu?
Reza heran sambil ia terus melihat keluarga Eko Sumaryanto beserta Mbah Ujang dan Jarwo masuk ke dalam mobil. Kakek tua itu kembali tersenyum melihat dari kedua bola mata anak belasan tahun yang sedang memperhatikan cahaya mobil menyala terang, lalu perlahan meninggalkan pasar Mekar Bumi. Saya melihat Mamat Begeng mengembalikan dompet pada si ibu, lalu ia pergi tergesa-gesa. Dan saya juga melihat ia bersama kamu di gang penuh gerobak tua. Lelaki yang terkapar, darah dan golok. Benar bukan? Benar, Kek. Tapi ini uangnya cukup banyak sekali. Reza kebingungan dengan lembaran uang yang ada. Kakek tua itu dengan segera menarik pundak Reza. Tubuh tua yang dimakan usia senja seperti tidak sebanding dengan gerakan dan tenaganya ketika menarik pundak Reza, hingga membuatnya terjatuh. Ujang bilang anak itu masih ada di sekitar pasar. Cepat cari. Bisa kayak mendadak kita jika dapat menangkap anak itu. Suara dari dua orang lelaki didengar oleh Reza dengan jelas, sementara kakek tua terus memperhatikan luka di belakang telinga Reza. Lebih baik malam ini kamu pergi, nak. Kakek tua itu lalu menepuk pundak Reza yang masih ketakutan ketika mendengar kembali nama Mbah Ujang yang disebut dua lelaki barusan. Kakek mengenal Mamat Begeng. Seluruh orang pasar Mekar Bumi tidak ada yang tidak tahu dengan nama itu. Orang menyebutnya orang aneh tanpa perasaan, berkelahi dan melukai kebiasaannya. Badan kurus dan rambut belah tengah tidak sebanding dengan dirinya, nak. Ucapan kakek tua mempertegas kenyataan apa yang sebelumnya Reza lihat ketika Mamat Begeng dapat melukai orang yang mengejar Reza. Baik, Kek, terima kasih. Ini uangnya kakek bawa saja, aku harus pergi. Reza telah merasa keberadaannya tidak lagi aman di pasar Mekar Bumi malam ini. Lembaran uang yang cukup banyak itu Reza paksa untuk berada di tangan kakek tua. Kemudian Reza berjalan tergesa-gesa. Tunggu. Suara botol yang beradu di dalam tas selempang terbuat dari bahan karung lusuh terdengar manakala kakek tua berjalan tergesa-gesa ke arah Reza. Tidak apa-apa, Kek, bawa saja uangnya. Untuk kakek makan dan bawa ke rumah. Bukan itu. Kakek tua itu mengeluarkan botol bening berisikan air. Kek, air dalam botol itu tiba-tiba membasuh luka di belakang telinga Reza yang membuatnya kaget. Reza seolah tidak bisa bergerak, tubuhnya mematung. Bukan erangan kesakitan yang keluar dari mulut Reza, melainkan rasa dingin yang tiba-tiba menusuk tubuhnya. Jauh lebih dingin dari udara malam ini. Nanti kita akan berjumpa lagi. Ucap kakek tua itu di dekat telinga Reza setelah memastikan luka itu. Sebuah tepukan di pundak Reza tiba-tiba menyadarkannya. Mana kakek tua tadi? Reza baru saja menggerakkan kakinya. Lambaian tangan kakek tua dengan rambut dan alis penuh uban itu tiba-tiba Reza sudah berada dari kejauhan. Hanya lambaian tangan berkali-kali sambil tersenyum lebar yang Reza dapati sebelum kakek tua itu berjalan di telan gelap malam. Makin aneh. Sudah cukup dengan Mamat Begeng, sekarang kakek tua yang bahkan aku tidak mengetahui siapa namanya. Reza baru saja menyadari luka di belakang telinganya tiba-tiba kering. Undangan dalam sobekan kertas yang sebelumnya berasal dari Mamat Begeng itu bukan lagi memberikan pertanda apa yang selanjutnya harus Reza lakukan, melainkan mengarah pada satu nama keluarga Eko Sumaryanto untuk petunjuk yang berkaitan dengan Ibu Siti. Aku harus kembali ke Jayamati, tidak bisa meninggalkan rumah begitu saja. Suara dedaunan yang silih bertabrakan oleh angin terus mengiringi anak berusia 15 tahun itu berjalan seorang diri, menembus gelap malam tanpa satupun alat pencahayaan. Jejak kakinya terus tercetak di atas tanah yang semakin subur. Dengan udara dingin yang menusuk tubuh tidak mampu menahan keringat yang membasahi wajah Reza. Besok acara syukur bumi, aku harus melihatnya dengan kedua mataku sendiri, bisik Reza manakala sudah menampakkan kakinya di kampung Jayamati.
Dari kejauhan, Reza melihat dua orang yang ia kenali sedang duduk di pos ronda dengan asap dari kobaran kayu bakar sedang membakar singkong. Habis dari mana? Pasar, Pak, beli obat. Reza langsung duduk mengatur nafas yang sudah ngos-ngosan. Lah, obat untuk siapa, ibumu kan? Saut Pak Ganda tiba-tiba menghentikan ucapannya. Obat untuk aku, Pak. Reza baru kembali menyadari luka di belakang telinganya sudah kering dan tidak memberikan rasa gatal setelah disiram oleh kakek tua aneh di pasar Mekar Bumi. Pak Karyo dan Pak Ganda hanya terdiam. Mereka langsung memberi satu singkong bakar yang baru saja matang. Langsung Reza makan walau harus melawan rasa panas di dalam mulutnya. Zama, apa sudah ada kabar lagi dari keluarga bapak perihal pencarian ibumu dan Mbah Yanto? Reza hanya menggeleng kepala berkali-kali kemudian mendengar cerita Pak Ganda yang memberikan kabar bahwa Pak Eko baru saja kembali ke rumahnya. Yang artinya besok acara besar di Jayamati akan terjadi seperti tahun sebelumnya. Lagian kadang aku heran, kenapa bapak harus pergi 1 minggu ya sebelum acara syukur bumi? Bukannya itu sudah jadi kebiasaan dari 10 tahun lalu, yo? Mungkin setelah acara syukur bumi pencarian ibu dan Mbah Yanto benar-benar dilakukan, Pak. Reza mengambil cangkir berisikan air teh hangat untuk mendorong singkong dari tenggorokannya. Semoga ya, kasihan juga tidak ada yang mencarinya dengan serius. Ucap Pak Ganda dalam hatinya yang tidak tega melihat nasib Reza yang baru saja pamit kepadanya. Kalau itu anakku mungkin dia tidak akan sekuat Reza, Pak. Saut Pak Karyo melihat Reza berjalan kembali dengan tas resleting terbuka. Gubuk tua dengan pintu tertutup rapat tanpa kedua obor menyala menyambut kedatangan sang pemilik. Hanya gelap gulita dan pencahayaan dari rembulan malam ini menerangi pandangan Reza. Tas berada di pundak Reza perlahan berpindah ke arah depan. Reza mencari keberadaan kunci dalam tasnya. Namun ia malah mendapati kembali lembaran uang. Bukannya uang ini sudah aku berikan pada kakek tua? Aneh. Ia heran ketika bersama kunci gembok sudah berada di tangannya. Seketika pintu terbuka. Sambil Reza mengingat kapan kakek tua itu kembali memasukkan uang ke dalam tasnya dengan jumlah yang cukup banyak itu. Reza melangkah masuk ke dalam rumah gubuk gelap gulita. Hal pertama yang ia lakukan mencari keberadaan korek api. Biasanya ia simpan di dekat kursi bambu. Namun ia malah mencium bau amis yang menyengat. Korek api baru saja menyala didekatkan oleh Reza pada lampu temaram yang menempel di dinding bilik, sehingga mengeluarkan cahaya kuning, cahaya yang memantul ke arah lantai tanah itu. Seketika menerangi seluruh ruang tengah, namun tiba-tiba Reza sangat kaget. Kenapa pasung kayu itu berada di sana? Pasung kayu yang seharusnya berada di bawah ranjang bambu ketika terakhir kali Reza rapikan, kini berada di tempat semula di mana biasa Ibu Siti terpasung kedua kaki dan kedua tangannya terikat. Reza perlahan mendekat ke arah pasung kayu sambil menahan nafas karena semakin mendekat bau amis itu semakin menusuk kedua lubang hidung. Darah. Reza mendapati darah merah kental berada tepat pada dua lubang yang biasanya terdapat dua kaki Ibu Siti. Jari telunjuk Reza perlahan menyentuh darah itu. Kental seperti bukan darah manusia. Reza sudah sangat hafal dan sering membersihkan darah dari kaki Ibu Siti jika berontak, karena akan bergesekan dengan kayu pasung. Darah kental yang berada di dua lubang kaki itu terus Reza perhatikan, termasuk ke arah tali dadung coklat yang kini sama terdapat darah. Siapa yang sudah terpasung di sini? Ini darah yang belum lama. Reza makin cemas. Angin kencang tiba-tiba menutup pintu kayu rumah gubuk dengan kencang, membuat jantung Reza hampir saja copot. Reza langsung berdiri dan memastikan ke arah luar. Makin aneh, ini benar-benar aneh. Reza menyalakan dua obor di luar rumah. Sama sekali tidak terdapat angin kencang yang barusan menutup pintu kayu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Reza hanya tergeletak di atas kursi bambu. Tubuhnya terbaring terus memandang ke arah pasung kayu yang baru saja ia bersihkan darahnya, yang menggenangi air agar tidak tercium bau amis darah. Pak Eko,
sesuai ucapan Mamat Begeng, aku harus mencari informasi sebanyak-banyaknya. Aneh, kenapa nama Pak Eko yang Mamat Begeng sebut? Berjuta pertanyaan dalam benak Reza tidak kunjung mendapatkan jawaban. Itu mengantarkan kedua matanya terlelap dengan perlahan. Tanpa Reza sadari, 2 obor di depan rumahnya seketika padam. Bersamaan pasung kayu yang sudah bersih dari darah itu tiba-tiba kembali terdapat darah kental jauh lebih segar tepat di antara 2 lubang kaki. Bersama 2 tali menggantung bergerak dengan perlahan terlihat jelas oleh pancaran sinar kuning lampu temaram yang perlahan redup, menangkap sebuah bayangan perempuan. Zaini, ibu. Sebuah usapan tangan berkali-kali mendarah di rambut Reza. Dengan tangan penuh bulu hitam, kaki perempuan itu terus mengeluarkan darah dengan luka sobekan yang cukup dalam, sehingga menetes terkena lantai tanah, mengantarkan Reza semakin terlelap. Sinar matahari sudah sedari tadi masuk di antara celah bilik, menyoroti Reza yang masih terbaring. Sementara di kampung Jayamati, waktu yang dinantikan akhirnya tiba. Sedari pagi buta, para warga sudah mempersiapkan segalanya, termasuk jalan setapak yang mereka perbaiki baru saja selesai untuk menyambut para tamu undangan keluarga Eko Sumaryanto. Jayamati seperti mempunyai hari libur nasional yang hanya berlaku di kampung mereka. Hari ini ladang, kebun, sawah hingga peternakan akan kosong. Seluruh hasil bumi selama 1 tahun penuh yang bertepatan dengan panen padi akan mereka bagikan ke setiap rumah ketika sore hari. Pada malam hari, warga kampung akan memenuhi halaman rumah Pak Eko untuk menikmati hidangan berbagai macam makanan, buah-buahan hingga hiburan musik yang biasanya berlangsung hingga larut malam. Suasana langka warga kampung yang membawa gerobak berisikan beras, makanan hingga buah-buahan sudah berkali-kali melewati rumah Reza membuat matanya perlahan terbuka. Bunyi tulang terdengar begitu renyah ketika Reza menggeliatkan tubuh yang seolah sudah tidur berhari-hari lamanya. Tidak pernah aku tidur selelap ini. Baru saja Reza menginjakkan kaki pada lantai beralaskan tanah. Kedua kakinya mencari keberadaan sandal. Yang merasakan pijakan pada tanah itu terasa berbeda. Cairan darah. Reza heran pada warna tanah yang tidak sepenuhnya coklat itu sudah bercampur dengan merah darah. Saat kedua matanya melihat ke arah pasung, darah yang sebelumnya ia bersihkan sebelum tidur itu kini sudah kembali berada di atas kayu pasung. Dengan tergesa-gesa, Reza memaksakan tubuhnya itu berdiri, kembali mengambil lap untuk membersihkan darah yang membuatnya heran siang ini tidak mengeluarkan bau amis seperti semalam. Darah siapa ini sebenarnya? Bukan 1 kali kejadian ini, yang kedua. Reza kebingungan, begitu juga saat membuka pintu. 2 obor di depan rumah sudah padam. Padahal biasanya Reza yang akan mematikan. Tidak ada orang yang datang juga. Reza mencari pertanda agar berkaitan dengan darah di dalam rumah gubuk. Gerobak roda 4 terlihat dari kejauhan akan melewati rumah gubuk Reza. Gerobak itu berisikan makanan dan sudah menjadi kebiasaan akan dibagikan siang hari, khusus pada hari syukur bumi. Benar acaranya hari ini. Usapan tangan Reza ke arah perutnya sudah menanti bahwa makanan itu akan segera ia dapatkan. Lurus, jangan berhenti, lewati saja rumah Siti. Teriakan 1 orang itu membuat 3 orang lainnya mematuhi hingga mereka mengabaikan Reza yang sudah berdiri di depan rumah. Reza hanya menatap heran karena tepat tidak jauh ia masih melihat gerobak itu memberikan makanan di depan pintu rumah yang bahkan tidak ada orang sama sekali. Aneh, ini makin aneh. Semenjak ibu dan Mbah Yanto hilang, tinggal warga kampung padaku jadi berubah. Berbekal uang yang berada dalam tas itu yang diberikan Mamat Begeng dengan cara anehnya, Reza bisa makan kenyang walau saat belanja di satu-satunya warung kampung. Sama sekali ia tidak ditanggapi walau sekedar basa-basi. Dan warung itu hanya melayani seorang Reza karena di hari syukur bumi tidak ada yang belanja bahan masakan. Sampai malam tiba, gemuruh suara orang-orang serta derap langkah menuju rumah Pak Eko terus Reza dengar. Sementara ia terus berpikir untuk memulai mencari informasi keluarga Pak Eko. Dari dulu aku hanya tahu namanya dan sekedar bekerja pada Pak Eko. Tapi jika itu berkaitan dengan hilangnya ibu, walau sulit akan aku cari informasi untuk Mamat Begeng. Bisikan hati itu terus Reza ucapkan berkali-kali saat ia mulai keluar rumah dengan segala keanehan yang sudah ia alami.
Reza tidak lagi memperdulikan pasung kayu. Ia lebih memilih untuk tidak memindahkan pasung kayu itu dan berada tepat di asalnya. Karena darah yang sudah 2 kali ia lihat sebelumnya tidak kembali hadir, dalam pikirannya ia hanya perlu mencari tahu banyak informasi keluarga Eko Sumaryanto. Aku yakin pada ucapan Mamat Begeng, bisik hati Reza walau terucap keyakinan kecil lain dari Nurani bahwa hilangnya Ibu Siti berkaitan dengan Pak Eko, walau ia enggan mengucapkan hal itu karena tidak ada buktinya. Cahaya terang dari obor dan lampu temara besar yang sudah bergantung di setiap sudut halaman rumah Pak Eko Sumaryanto menyambut langkah Reza. Sama sekali tidak ada yang berubah pada acara syukur bumi yang ia ketahui, kecuali tatapan warga kampung Jayamati yang seolah tidak mengharapkan kehadiran Reza malam ini. Kedua mata Reza terus mencari apapun yang bisa ia lihat. Ramainya para warga yang tumpah ruah menjadi satu membuatnya sedikit kesulitan untuk mencari posisi berdiri yang tepat agar seluruh halaman rumah Pak Eko nan luas itu terlihat semuanya. Tamu-tamu dengan pakaian mengkilap mewah sudah berjajar duduk. Mereka tertawa riang gembira, selebihnya mengucapkan terima kasih pada Pak Eko karena atas tangan dinginnya mengelola hasil bumi dari kampung Jayamati. Mereka dapat melakukan bisnis yang luar biasa setidaknya 10 tahun ke belakang, dapat meraup untung yang besar di pasar Mekar Bumi. Lelaki berbrewok tebal berbadan gempal itu hanya memberikan senyum dan kedipan mata penuh arti pada para tamu undangan agar segera menyantap hidangan. Nikmati saja, Jayamati memang sudah ditakdirkan subur, ucap Pak Eko dengan lantang membuat para tamu setuju dengan ucapan Pak Eko. Suara alunan musik dan beberapa perempuan cantik baru saja menaiki panggung. Namun semua mata hanya tertuju ketika Ibu Diana dan anak perempuan semata wayangnya Anita yang baru saja duduk di sebelah Pak Eko. Kecantikan ibu dan anak itu membuat siapa saja yang melihat akan terpesona. Termasuk Anita dengan rambut terurai indah dan senyum manisnya mungkin membuat rembulan yang menyala di langit malam ini dengan keindahannya akan merasa tersaingi. Anita. Benar yang aku lihat malam sebelum ibu hilang adalah Anita, walau Kang Jarwo bilang Anita tidak ada di rumah. Bisik hati Reza ketika berdiri di sebelah panggung satu arah dengan keberadaan gudang yang malam itu juga ia ikut bekerja kuli panggul memindahkan beras ke gerobak. Sorak dan suara riang gembira menyatu. Warga kampung merasakan acara syukur bumi tahun ini terasa jauh meriah. Walau mereka tidak dapat memberikan alasan ketika perut mereka memakan hidangan dari keluarga Pak Eko. Namun hal itu tidak berlaku untuk Reza. Lantunan musik dan sorak tidak berpengaruh pada tujuannya malam ini pulang dan datang ke kampung Jayamati, kecuali mencari informasi tentang keluarga Pak Eko. Reza beberapa kali melihat dari wajah para warga kampung seperti berubah. Seketika wajah mereka perlahan memerah. Sesekali tersenyum tanpa alasan, bahkan tertawa terbahak-bahak. Begitu juga saat tatapan Reza ke arah Pak Eko yang sedari tadi tidak lepas dari kedua mata Reza. Sebentar. Pakaian paling lusuh dengan warna putih penuh bekas tanah kotor Reza lihat dari samping Ibu Diana yang sedang mengelus kepala Anita. Ia melihat perempuan dengan rambut terurai panjang dan berantakan itu berdiri di antara Ibu Diana dan Anita dengan kepala yang perlahan tertunduk. Bukan, itu bukan ibu. Bisikan hati Reza terus memastikan. Detak jantungnya perlahan berubah saat perempuan itu mengangkat perlahan kepalanya. Ibu. Tegas Reza dalam hati. Wajah Ibu Siti terpapar jelas walau ia melihat cukup jauh. Tapi kenapa semua tidak ada yang sadar? Reza perlahan terus memastikan sambil melangkahkan kaki. Sontak Reza berbalik badan saat sebuah tepukan tangan mendarat ke pundaknya. Akang kira kamu tidak datang. Sudah makan? Kang Jarwo? Reza langsung berhenti. Seketika pandangan matanya yang mengarah ke arah Ibu Diana dan Anita. Sudah tidak terdapat lagi perempuan berpakaian putih lusuh itu. Ini makan. Kang Jarwo mendapati keanehan tingkah Reza, termasuk pada luka di belakang telinga Reza yang sudah kering menuju sembuh. Reza hanya menerima sebuah piring penuh dengan makanan, namun ia teringat kejadian beberapa malam terakhir ketika orang suruhan Kang Jarwo membawakan makanan malam itu ke rumahnya. Akang sudah mencoba mencari ibumu, Za. Reza langsung menatap Kang Jarwo dengan serius. Hal ini yang ia nantikan.
tapi naas tanpa hasil dan katanya Abah sudah menemukan petunjuk. Kang Jarwo menepuk pundak Reza berkali-kali. Beberapa warga kampung yang melihat Kang Jarwo sedang berada dengan Reza hanya tersenyum penuh arti. Wajah mereka semakin memerah dan kini semakin rakus mengunyah makanan yang mereka ambil dari piring. Begitu juga dengan para juragan rekan kerja Pak Eko yang mulai berdiri menikmati acara syukur bumi yang semakin larut malam. Apa sudah berbicara juga dengan Bapak juga, Kang? Reza berusaha tenang walau ia sudah merasakan keanehan malam ini semakin menjadi. Sudah Akang coba sampaikan, mungkin malam ini selesai acara syukur bumi. Bapak ingin bicara. Nanti akan cari lagi kamu. Kang Jarwo langsung mengangkat tangan ketika lambaian seorang warga mengingatkan bahwa Ibu Diana memanggilnya. Kang Jarwo langsung berjalan tergesa-gesa ke arah Ibu Diana yang mana Bah Ujang baru saja menganggukkan kepalanya dengan golok yang melingkar di pinggang ketika berbicara dengan Pak Eko. Ucapan Kang Jarwo barusan seolah membuka pintu untuk langkah Reza walau ia sudah semakin heran dengan tingkah warga kampung yang semakin tidak terkendali. Wajah mereka bukan lagi merah, kini perlahan menjadi hitam, bahkan gerakan tubuhnya seperti monyet. Begitu juga yang Reza lihat dari arah tempat duduk Pak Eko. Ia baru saja selesai berbicara dengan lelaki tua penuh uban saat Kang Jarwo menghampiri Ibu Diana. Mbak Ujang kenapa tergesa-gesa? Reza melihat lelaki tua itu berjalan ke arah samping, tepat di mana pintu dapur berada. Tingkah Bah Ujang menarik perhatian Reza. Ia terus berjalan perlahan agar dapat melihat jelas ke arah dapur dengan pintu terbuka. Dan sama sekali tidak ada orang di halaman samping, kecuali bekas tungku memasak dengan jumlah tidak sedikit yang masih tersisa bara api yang masih menyala. Hal yang dinantikan oleh kedua mata Reza akhirnya berbuah ketika Bah Ujang melangkah keluar dapur dengan membawa wadah rotan. Reza langsung berjongkok bergeser perlahan di balik salah satu tanaman cukup besar. Dari tempatnya berdiri, Reza kesulitan untuk melihat isi wadah tanpa itu, kecuali tingkah Bah Ujang yang semakin tergesa-gesa hingga membuat golok di samping pinggangnya ikut bergerak. Bah Ujang menaburkan sesuatu ke arah tungku hingga membuat bara api itu mengeluarkan asap putih cukup tebal. Hal itu Bah Ujang terus lakukan hingga mengarah pada sebuah gudang dengan pintu yang tertutup. Apa yang dilakukan Bah Ujang? Tanpa memastikan keadaan, Bah Ujang langsung masuk ke dalam gudang, menutup kembali pintunya dengan rapat, membuat Reza langsung mengambil langkah 1000 untuk bergerak setelah memastikan tidak ada siapapun orang yang melihatnya. Detak jantung Reza semakin berdebar kencang, beriringan dengan alunan musik yang semakin kencang juga, serta sorak yang semakin ramai ketika Pak Eko memberikan sambutan di atas panggung yang Reza dengar dari pohon di sebelah gudang. Bayangan pintu gudang perlahan terbuka dengan wajah penuh dengan keringat. Bah Ujang baru saja menutup kembali pintu, lalu berjalan tergesa-gesa setelah memastikan keadaan. Reza terus memastikan Bah Ujang yang berjalan ke arah Pak Eko yang baru saja turun dari panggung. Ketika Bah Ujang sudah tidak terlihat, ia langsung bergerak ke arah pintu gudang dan tanpa kesulitan ia langsung masuk dan menutup pintu dengan perlahan. Asap. Reza hanya melihat asap putih tebal seperti sebelumnya. Bah Ujang menaburkan sesuatu ke arah tungku penuh bara api. Gudang yang sebelumnya terisi oleh tumpukan padi kini sudah kosong, hanya gelap pekat yang dapat Reza lihat, kecuali bara merah yang di ujung pintunya satu lagi yang baru saja pertama kali Reza ketahui. Dan terdapat wadah tampah yang sebelumnya Bah Ujang bawa. Pintu. Bau amis darah yang sama seperti di rumah. Reza memastikan beberapa kali, memastikan dengan menghirup bau amis yang hampir membuatnya muntah. Reza ingat pada saat ia kerja kuli panggul pada sebelum Ibu Siti hilang. Pintu itu tidak ia dapati karena tertutup tumpukan karung padi yang menjulang hingga atap. Ada apa di balik pintu itu sebenarnya? Reza penasaran, kini ia perlahan mendengar suara monyet-monyet dari dalam gudang. Baru saja ia melangkah, sebuah bayangan pintu depan gudang terbuka. Satu kali pukulan mendarah di pundak Reza hingga wajahnya seketika menyentuh tanah. Selanjutnya tendangan kaki langsung Reza rasakan begitu sangat sakit ketika membentur tulang punggungnya.
Ampun. Reza memuntahkan darah ketika mendengar suara langkah itu mendekat ke arah kepala. Satu kali jambakan kencang mengarah pada rambut Reza hingga kepalanya terangkat dengan keras. Sudah benar kamu pergi dari kampung ini, Reza. Kenapa kamu kembali dan ingin sekali mencampuri urusan Bapak? Bisik suara yang tidak asing untuk Reza. Kedua mata Reza melihat ke atas. Wajah tua Bahu Ujang ia lihat. Tangan kiri Bahu Ujang langsung mengeluarkan golok dari sangkarnya hingga kilapan tajam itu terlihat jelas. Jangan. Reza memaksakan mulutnya terbuka sambil merasakan jambakan pada rambutnya semakin kencang. Saya bilang kamu pergi dari kampung Jaya mati atau aku sendiri yang membuatmu mati. Bagian tajam golok itu mendarat tipis di bagian dada Reza hingga baju yang ia kenakan robek serta membuat darah memancar. Dengar. Bahu Ujang membanting kepala Reza hingga kepalanya terbentur ke atas tanah. Ibumu sudah mati. Saya menemukan bagian kepalanya hancur. Daging dan tulangnya berserakan menjadi makanan binatang di hutan Jaya mati. Begitu juga Yanto, hanya ini yang tersisa. Bahu Ujang mengangkat wajah Reza yang sudah kotor dengan tanah bercampur darah dari mulutnya. Bahu Ujang memasukkan golok tajam dengan darah dari tubuh Reza lalu merogoh celana dan mengeluarkan gumpalan rambut hitam. Serta sobekan baju daster motif bunga yang terakhir kali Ibu Siti kenakan. Sebuah sobekan baju juga yang pernah Reza lihat di kamar Ibu Siti ketika hilang dan diberikan kembali oleh Mamat Begeng. Lihat. Reza membuka matanya perlahan. Gumpalan potongan rambut hitam yang tidak terurus dan menempel darah ia lihat. Tidak mungkin. Reza mengenakan sisa tenaga untuk berbicara. Gumpalan rambut serta sobekan baju daster Ibu Siti dilemparkan ke arah wajah Reza. Tubuh Reza diseret paksa oleh Bahu Ujang agar keluar dari gudang diiringi suara monyet yang semakin berisik ia dengar. Jangan pernah kembali lagi ke Jaya mati. Pembicaraanmu dengan Bapak tidak akan terjadi. Lupakan itu semua. Bahu Ujang terus menyeret tubuh Reza semakin dekat ke arah pintu gudang. Dari depan pintu sepasang mata melihat tingkah Bahu Ujang yang dari tadi senyum tipis terlihat dari orang yang langsung bergegas meninggalkan gudang. Dengan langkah perlahan tubuh tua Bahu Ujang terus menarik perlahan gerobak kayu yang biasa digunakan untuk menarik padi. Tawaran beberapa warga kampung yang akan membantunya ia tolak dan menyerahkan untuk menikmati acara syukur bumi hingga selesai. Membuat beberapa orang itu tidak lagi bertanya apa yang dilakukan Bahu Ujang dengan membawa sobekan karung yang cukup banyak. Apalagi mereka para warga berada di batas sadar dan tidak. Tanpa mereka ketahui di dalam gerobak kayu itu terdapat tubuh Reza yang terbaring. Dengan mulut yang sengaja Bahu Ujang sumpal agar tidak mengeluarkan suara. Hanya suara roda 4 gerobak terus bergerak yang dapat Reza dengar. Jangan bergerak atau kamu sampai ke rumah gubuk tanpa nyawa. Bahu Ujang kemudian melemparkan senyum setiap berpapasan dengan orang. Cepat masuk. Ia melepas tali di tangan dan kaki Reza tanpa membuka sumpalan pada mulutnya. Dengan tangan Reza masih memegang gumpalan rambut dan robekan baju Ibu Siti. Reza hanya mampu berjalan gontai diperhatikan oleh Bahu Ujang yang memastikan keadaan agar tidak ada warga kampung yang melihatnya sama sekali. Tubuh Reza seketika terjatuh menyentuh tanah. Luka di bagian dada semakin ia rasakan perih dengan darah yang terus mengalir. Begitu juga rasa sakit pada tubuh dan kepalanya setelah mendapatkan siksaan dari Bahu Ujang. Reza hanya mampu merangkak hingga pintu rumah gubuk itu terbuka dengan lebar. Pergi dan jangan pernah kembali ke kampung Jaya mati kecuali kamu memang ingin mati, Reza. Bahu Ujang menutup pintu gubuk dengan kencang saat Reza dengan susah payah memaksa tubuhnya agar dapat terbaring di atas kursi bambu. Darah terus keluar dari mulut Reza serta bagian dadanya yang baru ia sadari dari cahaya lampu temaram luka itu ternyata cukup panjang. Bu, Reza pasrah melihat ke arah gumpalan rambut. Kini air mata perlahan melewati kulit pipinya. Dengan terus mengingat perlakuan serta ucapan Bahu Ujang di dalam gudang,
Pasung kayu tiba-tiba bergerak sedikit, membuat Reza melihat ke arahnya, dan sontak Reza heran manakala di sekeliling pasung kayu itu terdapat gumpalan rambut. Rambut yang sama. Baru saja akan memaksakan tubuhnya bergerak, tiba-tiba tubuhnya terjatuh dari atas kursi bambu hingga ia terkapar dengan luka mengenaskan. Ia tidak mampu lagi berdiri kecuali memandang gumpalan rambut yang sama dengan yang ia pegang. Jangan dibakar, ingat lempar saja makanan. Sorak ramai warga kampung Jayamati tiba-tiba Reza dengar dengan keras. Mereka bergerak ke arah rumah gubuk Reza. Beberapa makanan sontak mendarat di tembok bilik rumah gubuk yang di dalamnya terdapat Reza yang semakin kritis karena darah yang terus keluar dari bagian dada. Ingat, jangan ada yang lempar api. Sebuah batu besar tiba-tiba mendarat di bagian pintu Reza hingga membuat pintu terbuka. Seluruh makanan dan buah-buahan seketika memenuhi lantai rumah Reza hingga satu kali lemparan batu mendarat di kepala Reza, membuat bagian pelipisnya berdarah dan seketika memejamkan mata. Daripada membawa sial untuk Jayamati, anak dan ibu itu lebih baik mati. Lempar lagi, lempar! Teriakan penuh emosi terus Reza dengar, namun tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak. Hingga beberapa langkah warga Jayamati terus mendekat ke arah pintu rumah dan melemparkan apapun yang berada di tangannya. Beberapa jam kemudian saat hari berganti, hembusan angin malam terus masuk ke dalam rumah yang sudah berserakan makanan, buah-buahan hingga batu yang berada di samping tubuh Reza yang terlelap. Beberapa kali pintu kayu yang hampir lepas dari tempatnya terus bergerak, termasuk kini baru saja dipegang oleh seorang lelaki tua penuh uban dengan mengenakan tas selempang dari bahan karung yang lusuh. Bukan salahmu, nak. Lelaki tua itu seketika mengeluarkan botol bening berisikan air putih dari dalam tas selempang. Garis takdir dari Maha Pencipta memang selalu banyak kejutan. Hidup dan mati hanya berada di garis kuasanya. Terkadang kita dibuat sakit terlebih dahulu untuk sembuh. Dibuat terluka untuk menjadi kuat jika terdapat jatah untuk kembali ke sini. Bagaimanapun kamu akan kembali. Guyuran seluruh air dalam botol itu seketika membasahi wajah Reza serta luka di bagian dada. Dan saat lelaki tua itu memapa Reza keluar dari gubuk, sepasang bola mata mendapatinya hingga orang itu berlari kencang ke arah rumah keluarga Eko Sumaryanto. Sorot lampu kuning dari kendaraan roda 2 yang Gama kendarai terus membelah malam kepulangannya bersama Budi setelah berjumpa dengan Mamat Begeng dengan segala isi dalam kotak yang diberikan Ki Gawir berisikan kertajasa yang mempunyai arti teramat dalam untuk Kilang Samana. Gama dan Budi terus berbicara apa yang selanjutnya akan ia lakukan, sementara Budi dengan menundukkan kepalanya hanya mampu setuju dengan perkataan Gama. Menunggu Mamat Begeng mungkin pilihan terbaik untuk menemui Reza, ya, Bud. Budi hanya mengangguk dengan rambut gondrong yang terus terkena hembusan angin malam. Serta ia terus berpikir dengan dingin pada kalimat bahaya Kasarung yang dikatakan Ki Dudui. Beberapa kali getar handphone Gama terasa, namun saat ia lihat nama Mang Idim. Mang Idim, Bud. Angkat saja, Gam. Baru saja Gama mengangkat telepon dengan mengesampingkan motor di tepian jalan, tiba-tiba gelang gengge dalam saku celananya terasa panas. Dan dari arah depan Meong Hideng berlari terpincang-pincang ke arah Gama terkena sorotan cahaya kuning. Gam. Budi langsung menundukkan kepala manakala Meong Hideng tiba dengan membawa pertanda bahaya. Gama, cepat kembali ke rumah kakek sekarang. Apa yang terjadi, Mang? Pastikan kakek selamat. Suruh Budi temui Mamat Begeng, kaitannya Kasarung dengan Reza sangat penting. Nyawa kakek kamu dipertaruhkan. Ini Amang sudah mau jalan ke rumah Ki Dudui. Gama langsung menutup telepon membicarakan ucapan Mang Idim pada Budi. Kamu putar balik saja, Kam. Urusan Mamat Begeng akan aku temui. Dia pasti berada di pasar, Kam. Secepatnya berikan kabar.
Tidak berselang lama Budi sudah berada di atas motor yang ia tumpangi. Kebetulan motor dengan bapak tua berjaket tebal itu akan mengarah pada sebuah pasar tradisional di mana Mamat Begeng berada. Di sini saja, Pak. Budi dengan tatapan dingin mengucapkan terima kasih. Bapak tua itu merasa lega selama perjalanan menuju pasar nyawanya masih selamat karena ditumpangi oleh laki-laki aneh yang jarang berbicara. Bahkan saat ia tanya tujuannya malam ini ke pasar, lelaki gondrong itu tidak menjawab. Pasar tradisional malam ini belum banyak aktivitas, sama dengan pasar lainnya menuju pagi baru mobil-mobil pembawa sayuran akan sampai. Begitu juga dengan Budi, bayangan tubuhnya yang berjalan tergesa-gesa ke ujung pasar terlihat jelas. Beberapa orang sontak kaget melihat Budi dengan rambut gondrongnya berjalan dengan tatapan dingin. Tidak ada satupun orang yang berani bertanya akan tujuan Budi malam ini ke pasar. Mereka memilih menyangka Budi adalah orang gila yang salah tujuan. Jangan ke ujung pasar, itu bukan tempat yang baik untukmu. Teriakan seseorang yang mengetahui ujung pasar adalah markas Mamat Begeng berusaha mengingatkan Budi, apalagi ia hanya berjalan seorang diri. Biarkan saja, paling orang gondrong itu menyesal, paling ada perkelahian. Di ujung pasar yang mempunyai jalan buntu itu sudah terlihat beberapa drum kosong berantakan. Kobaran api sudah Budi lihat beserta beberapa lelaki yang sedang mencekik botol berisikan minuman keras. Satu lelaki sedang memangku perempuan berambut panjang di bagian pahanya menatap ke arah Budi. Salah tempatmu. Mencari siapa? Mamat Begeng. Di mana dia? Saya ingin berjumpa. Jagoan dia. Santai saja bicaranya, Bung. Lelaki yang sedang memangku perempuan itu berdiri menghadang langkah Budi. Di mana Mamat Begeng? Ada di sana, tapi tidak bisa kau temui. Dia sedang minum seorang diri. Saya sedang buru-buru, jangan buang waktu saya. Anjing, si gondrong ini belagu juga. Lelaki lain menepis rambut gondrong Budi. Tangan Budi dengan cepat menarik tangan lelaki barusan, membuat 5 jarinya berada di genggaman satu tangan Budi. Minimal kau tidak bisa bicara sopan. Tingkat tanganmu itu dijaga. 5 jari laki-laki itu langsung Budi remas hingga terdengar suara tulang jari yang remuk. Bangsat! Seseorang melemparkan pukulan ke arah samping Budi. Dengan mudah Budi menghindar. Sudah aku bilang jangan buang waktu. Pukulan tangan Budi mengenai bagian perut lelaki itu hingga tubuhnya terlempar ke arah drum kosong, mengeluarkan suara yang sangat kencang. Dan suara teriakan perempuan barusan, satu lelaki lain menyerang Budi dengan mengeluarkan pisau. Namun hanya sepersekian detik pisau itu berada di tangan Budi. Satu kali pukulan Budi mengenai tepat di tengah wajah lelaki itu hingga membuatnya langsung terkapar. Jeritan satu perempuan itu semakin kencang terdengar saat Budi mengarahkan pisau tepat di bagian tengah lelaki yang kini terkapar ketakutan. Sementara 2 lelaki lainnya sudah tidak sadarkan diri. Budi, cukup. Bisa mati anak buahku. Pisau di tangan Budi itu ia lemparkan tepat berjarak beberapa inci di samping kulit pipi lelaki itu hingga ujung tajamnya itu menancap dalam. Budi berjalan dengan tatapan dingin ke arah Mamat Begeng. Cepat temui Reza. Butaku baru besok rencana ke pasar Mekar Bumi. Mamat Begeng memegang botol hijau sambil meminumnya. Perlahan tangannya merapikan rambut belah tengahnya. Sekarang But, pasar itu jauh tidak bisa malam ini. Botol yang berada di genggaman tangan Mamat Begeng dengan cepat berpindah tangan pada Budi. Botol itu seketika mengenai kepala Mamat Begeng dengan kencang, membuat botol itu seketika pecah. Budi, cukup. Mamat Begeng merasakan darah keluar dari kepalanya. Sejak kapan suaramu lebih kencang? Tanpa bertanya kenapa aku menemuimu di sini. Ujung botol beling yang runcing tiba-tiba berada di dekat leher Mamat Begeng. Bud, cukup. Suara teriakan perempuan itu semakin kencang terdengar melihat Mamat Begeng dalam dekapan Budi, apalagi 3 temannya belum sadarkan diri. Kamu tahu Ki Dudri dalam keadaan berbahaya setelah kotak yang kau bawa.
Budi terus menusukkan ujung botol pada kulit Mamat Begeng hingga kulit leher yang tipis itu perlahan mengeluarkan darah. Mamat Begeng berusaha melepaskan kuncian tubuh Budi namun hanya berakhir sia-sia. Nyawamu di tanganku tidak berharga, Ahmad, dibanding Kidudui. Budi terus menekan ujung botol tajam itu pada kulit leher Mamat Begeng. Mamat! Teriak seorang pemuda berlari kencang. Reza! Mamat Begeng terbata-bata sambil menahan rasa perih di bagian leher. Ia seolah tidak percaya selama 5 tahun Reza baru saja menemuinya dalam keadaan genting. Reza berlari melewati perempuan yang sedang berjongkok di dekat pisau yang menancap. Reza, awas! Perempuan yang sedang berjongkok di dekat 3 teman lelakinya itu tiba-tiba matanya menghitam. Tangannya dengan mudah menarik pisau yang menancap dalam. Pisau itu berada tepat di bagian betis kiri Reza hingga membuat larinya terhenti dan tubuhnya terkapar. Pertengahan malam baru saja melewati waktu berganti hari. Hembusan angin beberapa kali menerpa terpal-terpal di pasar tradisional. Belum sempat beberapa orang itu merasa heran dengan kedatangan lelaki gondrong yang menuju ujung pasar. Kini seorang lelaki yang mengaku dari pasar Mekar Bumi yang berjarak cukup jauh sedang membawa secari kertas beralamatkan pasar tradisional ini. Satu lelaki dengan sarung yang menggantung di bagian bahu sedang memperhatikan isi coretan dari kertas kusam. Benar sih ini alamatnya. Mamat Begeng, Pak, saya mencari nama itu. Lelaki itu sontak memberikan kembali secari kertas ke tangan Reza dengan cepat. Jari telunjuknya bergerak ke salah satu jalan buntu belakang pasar. Kemudian lelaki itu pergi begitu saja tanpa alasan. Ia lebih memilih menghindar masalah ketika mendengar nama Mamat Begeng. Dengan segudang informasi penting dari Kampung Jayamati, Reza langsung berjalan tergesa-gesa. Janjinya mencarikan Mamat Begeng segudang informasi tentang keluarga Eko Sumaryanto baru bisa ia tebus setelah 5 tahun berlalu. Ketika erat kaitannya dengan kehilangan Ibu Siti yang sampai saat ini dalam benak Reza belum menemukan jawaban pasti antara hidup dan mati. Pertanda dan informasi mengarah pada ibuku yang kemungkinan masih hidup. Reza kini berusia genap kepala 2, langkahnya tidak begitu kesulitan menuju ujung pasar. Reza langsung disambut beberapa drum kosong yang sudah berantakan termasuk 3 orang lelaki yang terkapar. Di sebelah terdapat seorang perempuan yang sedang berjongkok di samping pisau yang menancap. Tidak jauh dari wajah lelaki terkapar tidak sadarkan diri. Ada apa ini? Reza heran disambut keadaan yang jauh di luar perkiraannya. Beberapa kobaran api dalam drum itu terus menyala sebagai penerangan yang semakin memperjelas pandangan Reza ketika sebuah botol tajam sedang berada di tangan lelaki dengan rambut gondrong. Botol hijau itu berada tepat di leher Mamat Begeng. Reza langsung berteriak kencang nama Mamat. Saat mendengar nama itu, Mamat Begeng dalam keadaan tertekan di mana kulit lehernya mulai meneteskan darah. Seolah tidak percaya malam ini Reza tiba menemui dirinya. Reza langsung berlari melewati perempuan dengan tatapan aneh. Ia sadar dari kedua mata perempuan itu tiba-tiba berubah menjadi hitam seluruhnya. Teriakan keluar dari mulut lelaki berambut gondrong yang membuatnya heran bisa mengetahui namanya. Belum sempat Reza berpikir atas rasa herannya, sebab pisau tajam yang dilempar oleh perempuan menancap di bagian betisnya cukup dalam, membuat rasa sakit seketika ia rasakan. Tubuh Reza seketika terkapar, kaki kirinya tidak dapat lagi ia gerakan ketika darah merah segar keluar dari bagian betis. Perempuan dengan kedua mata yang sudah hitam berjalan sempoyongan ke arah Reza. Tubuhnya perlahan berlutut dengan mulut yang mendekat ke salah satu lubang telinga Reza. Percuma usahamu bakal sia-sia, nak. Jayamati sudah ditakdirkan menjadi kasarung selamanya. Mereka sepakat untuk tersesat. Tangan perempuan itu bergerak perlahan ke arah pisau yang menancap di betis Reza. Tidak akan sakit saat saya menarik pisau itu dari betis hingga sampai di bagian kepalamu, nak. Hingga membelah tubuhmu. Tubuh Reza sontak berontak. Ia ingat suara perempuan itu mirip sekali dengan suara istri Pak Eko. Walaupun samar-samar namun ia dapat memastikan. Jangan! Reza berteriak sekuat tenaga hingga urat leher terlihat jelas. Tangan perempuan itu berada di ujung pisau yang menancap di bagian betis Reza.
Saat itu juga sebuah pisau melayang tepat mengenai telapak tangan membuat tangan perempuan itu menjauh dan berteriak kencang. Cepat, Bud. Sekarang. Lemparan itu sangat mempesona, Bud. Aku suka. Mamat Begeng kemudian berlari dengan darah yang terus menetes dari lehernya. Mamat langsung menerkam ke arah perempuan. Kunci tangan pada lehernya membuat perempuan yang sudah kerasukan itu tidak dapat bergerak. Reza semakin ketakutan ketika melihat tubuh perempuan itu berontak. Di bagian kakinya ia melihat sebuah lingkaran bekas luka seperti orang yang telah terpasung kayu cukup lama, mengingatkan dirinya pada kondisi Ibu Siti sebelum hilang dan keadaan kampung Jayamati saat ini. Sama seperti yang terjadi di Jayamati. Reza menahan rasa sakit. Reza mengerang kesakitan saat Budi berada di sebelah tubuhnya. Dengar, Reza. Jika kau terus mengerang kesakitan, artinya tubuh mengeluarkan tenaga. Dorongan pada luka itu akan membuat darah semakin banyak keluar. Tubuhmu akan semakin lemas, dan waktu untuk aku menyelamatkanmu akan semakin sedikit. Ucap Budi dengan tatapan dingin, sebuah tatapan yang tidak pernah Reza lihat dari lelaki manapun. Kepala Reza mengangguk. Ia tidak menyangka lelaki gondrong yang belum ia ketahui namanya itu sangat paham sekali dengan apa yang ia rasakan saat ini. Setiap kamu mengatur nafas dengan baik, tenang dan tidak membayangkan rasa sakit, maka aku akan mudah mencabut pisau itu dari daging betismu itu. Baru saja Reza mengangguk dan berusaha mengatur nafasnya, tiba-tiba tidak merasa kesulitan pisau penuh darah itu keluar dari betis Reza. Kalian akan mati dan Jayamati akan abadi. Ucapan perempuan itu membuat Reza menganggukkan kepala sambil dibantu untuk berdiri oleh Budi. Saat itu pula tubuh perempuan itu terlelap begitu saja. Aku kenal dengan suara itu, tapi kenapa suara Ibu Diana Anita, istri Pak Eko Sumaryanto? Reza melihat Mamat Begeng melepaskan kunci tangan pada leher perempuan. Kita bicarakan nanti dengan kamu dan Ki Dudui. Budi tidak perlu waktu lama untuk memahami kedatangan Mamat. Keluarga mereka yang aku janjikan, Zah. Saat 5 tahun lalu aku meninggalkanmu di pasar bakar bumi. Mamat Begeng mengambil satu botol yang tersisa dari 3 lelaki yang belum sadarkan diri. Reza mengangguk heran. Walau saat ini satu tangannya sedang berada di pundak lelaki gondrong yang memapa jalannya, ia merasakan sebuah pundak yang sangat kuat dari seorang manusia untuk pertama kali. Urusan orang-orang itu nanti ada anak buahku yang lain mengurus. Mamat Begeng menuju ke arah 3 lelaki dan 1 perempuan yang terkapar. Budi, Mamat Begeng, dan Reza tiba-tiba heran saat wanita yang sudah tidak sadarkan diri itu membuka kedua matanya yang masih hitam lalu tersenyum. Abadi. Ucap perempuan dengan mulut terbuka tanpa mengeluarkan suara lalu terlelap kembali. Cepat Ki Dudui dalam keadaan bahaya. Beberapa puluh menit ke belakang di rumah Ki Dudui, cahaya kuning dari kendaraan roda 2 melaju sangat kencang menembus gelap malam. Jalan yang tidak sepenuhnya mulus itu Gama terabas dengan tergesa-gesa. Pikiran Gama semakin cemas manakala informasi yang diberikan Mang Idim barusan berkaitan dengan keselamatan kakeknya. Panas, ini pertanda buruk. Gelang gigi dalam saku celana itu baru saja Gama genggam. Halaman rumah Ki Dudui yang baru saja beberapa menit ia tinggalkan kini sudah menampakkan suasana yang berbeda. Gama langsung turun dari motor dan berlari ke arah dapur dengan pintu yang sudah terbuka. Gama sudah mendapati Ki Dudui terbaring dengan mata terlelap di dekat kursi dapur. Saat Gama berusaha membangunkan tubuh Ki Dudui, ia melihat kobaran api dari dalam tungku menyala semakin besar yang sedang ditatap tajam oleh kedua mata Meong Hidang. Seharusnya api itu sudah padam, Gam. Kakek sudah siram dengan air. Ucap Ki Dudui dengan mata yang masih terpejam. Gama melihat di lantai dengan tungku masih tercetak sisa air. Apa yang terjadi, kek? Dengan perlahan tubuh Ki Dudui berhasil terbaring di atas ranjang kayu. Tangan lemas Ki Dudui sedikit bergerak. Jari telunjuknya mengarah perlahan ke arah lantai dapur. Datang.
dia datang tanpa diundang, Gam. Astagfirullah, kek. Gama terkejut. Dari atas lantai keramik yang berwarna kuning pudar sudah terdapat bekas jejak binatang cukup besar ditandai tanah merah. Gama tidak bisa memastikan bahwa itu adalah bekas tangan atau kaki. Kek, apa yang terjadi? Apa ini berkaitan dengan kotak yang dibawa Mamat Begeng sebelumnya? Perkara kampung Kasarung itu. Gama makin penasaran. Ki Dudi tidak menjawab. Ia hanya menunjuk satu gelas berisikan air yang biasa ia kenakan untuk minum. Setelah air itu melewati tenggorokan, Gama masih menanti apa yang akan kakeknya itu ucapkan. Namun hanya berakhir sia-sia ketika suara kendaraan roda 2 terdengar oleh Gama. Apa itu, Idim, Gam? Suara langkah berlari sudah Gama dengar mendekat ke arah pintu dapur berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum melangkah, Mang Idim sudah berdiri di depan pintu dapur. Kepalanya langsung menunduk melihat bekas selangkah yang ditandai tanah merah. Kek, cepat, Dim. Gama segera berdiri ketika Mang Idim mendekat ke arah tubuh Ki Dudui. Ia segera mengeluarkan ramuan dedaunan yang tersimpan di atas wadah batok kelapa kecil dari dalam saku celana. Apa ini akan cukup, Dim? 3 hari yang lalu kakek sendiri yang menyuruh untuk mempersiapkan ini di wadah kecil, bukan? Sisakan sedikit saja. Untuk apa, kek? Ini saja belum tentu cukup. Sudah turuti saja ucapanku, Dim. Ki Dudi perlahan membuka baju yang ia kenakan. Mata Gama sontak melotot tidak percaya manakala tubuh Ki Dudi sudah tidak terbungkus oleh kain baju. Kek, ini hanya luka lama bekas kejadian barusan. Kembali mengeluarkan darah saja, Gam. Ki Dudi berusaha menutupi apa yang telah terjadi. Dari bawah dada sebelah kiri Ki Dudi, 5 cakaran kuku yang tidak terlalu panjang itu meneteskan darah. Rangan yang keluar dari mulut Ki Dudi tidak dapat membohongi Gama akan keadaannya malam ini. Walau Gama juga melihat di antara luka itu memang sudah lama terjadi terlihat dari sisa saja. Namun baru kali ini ia mengetahuinya. Andai telat, kek, sudah basuhkan saja. Gama melihat antara luka tubuh Ki Dudi dan jejak tanah merah itu hampir saja berukuran hanya di bagian kukunya saja. Apa sosok itu, kek? Gama makin penasaran ketika Meong Hideng tiba-tiba berlari ke arah luar dapur dengan terpincang-pincang. Berikan kabar pada istrimu Dewi. Kasihan dia pasti nunggu kamu pulang cepat. Jawab Ki Dudi, sebuah jawaban yang tidak ingin Gama dengar. Gama perlahan keluar dari dapur. Ia terus memperhatikan tingkah dari Meong Hideng sambil mengeluarkan handphone dari dalam saku celana. Dim, rahasia itu jangan pernah kamu beritahu pada Gama sebelum waktunya. Apa ini berkaitan tentang masa kecil Gama dan ibunya? Rahasia yang kakek maksud, termasuk bekas luka ini, dan dari mana masa mudaku pergi dari satu tempat. Seharusnya kamu paham, nanti juga Gama tahu dengan sendirinya. Dan ini tidak ada kaitannya dengan Kasarung. Aku hanya mengingatkan saja tentang itu. Mang Idim sontak melirik ke arah Gama di luar. Ia sedang menempelkan handphone ke dekat telinga, namun seperti mendapati sesuatu. Aku berharap Budi pulang ke sini membawa sesuatu, Dim. Ki Dudi melihat Gama dengan tergesa-gesa berjalan ke arah samping rumah mengikuti langkah bincang Meong Hideng. Baru saja kepala Mang Idim mengangguk dan kembali memakaikan baju pada tubuh Ki Dudi dengan luka yang sudah dipenuhi ramuan dedaunan. Gama tiba-tiba berlari masuk ke dalam dapur.
Mang Idim sontak terkejut, begitu juga dengan Ki Dudu yang baru saja perlahan duduk. Gama menemukan di samping sana segumpal rambut hitam dengan darah segar yang masih menetes berada di tangan Gama.